izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fanya Josie Andara dengan NIM 041911233227 dengan konsentrasi manajemen keuangan. Di bab 12 ini terkandung dari beberapa konten. Yang pertama adalah introduction, kedua understanding relationship in e-commerce, ketiga metodologi, yang keempat developing hybrid solution for e-commerce, selanjutnya adalah findings, kemudian analisis, dan diakhiri oleh refleksi esai milik saya. Pokok bahasan ini dimulai dari introduction, di mana munculnya e-commerce ini memunculkan lingkungan bisnis, budaya, proses, dan perilaku baru untuk menilai etika. Dan permasalahan etika ini sering dipahami sebagai ancaman pada nilai seperti privasi atau integritas atau pelanggan dari pihak pelanggan yang sering diformulasikan pada dasar tanggung jawab e-founders ini terhadap hubungan online secara murni dari e-customer. Nah, hubungan ini berlangsung dalam transaksi online dan ditandai dengan hubungan yang kurang lebih anonim antara e-vendors dan e-customer. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasi isu etis yang berhubungan dengan hubungan pelanggan e-vendor dalam e-commerce yang tumpang tindih dan saling terkait. Artikel ini menggunakan pendekatan Martin Buber, yaitu di mana karakter multifaset dari hubungan dalam pengaturan hybrid yang menyiratkan pilihan aktif tentang bagaimana memandang hubungan dengan pelanggan. Nah, baik sebagai ISO atau IIN, dan metode yang digunakan adalah menggunakan perantara e-commerce sebagai agen untuk fast moving consumer goods atau FMCG dan toko barang makanan dengan mengatur hubungan antara hybrid di mana pelanggan dapat berinteraksi dengan toko dalam cara tradisional dan online. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana hubungan di dalam e-commerce ini, di mana ini dibahas mengenai Buber and the Internet. Nah, aspek etis yang berhubungan dengan interface antara e-vendor atau perusahaan dan e-customer dapat berhubungan dengan tanggung jawab atau intercept antara e-vendor dan e-customer. Nah, menurut Harris et al. 2003, beliau menyatakan bahwa tingkatan berbeda pada e-commerce dan berbagai isu dapat muncul dan menjadi relevan menurut perspektif etis yang bergantung pada dasar dari e-commerce. Isu etis ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara vendor dan pelanggan, namun tingkat transaksi seperti privasi, keamanan, keaslian, dan hak konsumen termasuk juga perlindungan data. Nah, namun juga hubungan antara organisasi ini seperti permasalahan pengawasan atau pemberdayaan karyawan, paten dan hak cipta, akses karyawan pada data pelanggan yang sudah juga termasuk. Dan selanjutnya tingkat makro juga memiliki hubungan, misalnya di mana isu mengenai ruang publik atau privat, self-regulation versus undang-undang, kesenjangan digital, komersialisme versus altruisme dan tanggung jawab sosial. Namun e-commerce dapat memiliki berbagai bentuk yang memiliki fitur dengan tingkat yang berbeda atau menggabungkan fitur tradisional dari toko fisik, dimana sehingga solusi hybrid pada e-commerce ini muncul. Nah, dari sudut pandang teoritis, identifikasi masalah etika dan konteks hubungan pelanggan multifaset dalam e-commerce hybrid ini hampir tidak cukup. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar ini adalah melalui framework dari Buber, di mana menurut Buber ini karakter relasional manusia didasarkan pada dua karakteristik dasar relasi, yaitu relasi I-Thou dan I-It. Nah, dua tipe relasional yang mencakup setiap kemungkinan jenis perjumpaan digunakan di sini, di mana karakter I-Thou mencakup sifat etis dan kewajiban manusia yang merupakan kemampuan untuk berhubungan dengan yang lain. Dan I dan Thou ini berada dalam simetri ideologis yang satu mengendalikan yang lain. Yang selanjutnya adalah terkait metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Nah, artikel ini membahas hubungan pelanggan dan masalah etika
dalam pengaturan hybrid melalui studi kasus toko di sekitar RNCG yang menggunakan solusi e-commerce dari jenis perantara H224 atau H24, di mana secara keseluruhan 7 toko lokal dan perwakilan dari H24 ini telah diwawancarai. Nah, ini termasuk dari 5 perwakilan lokal dan sebagai tambahan 1 pemilik toko yang juga salah satu pendiri H24. Nah, mitra bisnis pemilik toko ini saat ini adalah Direktur Pelanggan H24. Ini juga telah diwawancarai, di mana wawancaranya tercantum dalam tabel 12.1 yang tercantum pada slide ini. Nah, wawancara ini difokuskan pada penggunaan solusi e-commerce secara umum dan aspek hubungan pelanggan yang mana pada khususnya. Nah, setiap wawancara ini mengambil sekitar 1-2 jam lamanya, dan wawancara ini direkam dan disimpan secara elektronik untuk memudahkan akses dan membuatnya dapat diakses oleh semua peneliti yang berpartisipasi. Memang setiap wawancara ini ditranskripsikan bagian-bagian dari wawancara dengan relevansi khusus dengan artikel dan diberi kode yang terkait dengan berbagai titik analisis dan isu-isu yang disingkat dan diidentifikasi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai developing hybrid solution for e-commerce the case of H24. Nah, pada saat penulisan, 14 toko dalam jaringan FCB Asia Swedia ini menggunakan H24 solusi untuk e-commerce, di mana semua toko ini terletak di bagian tengah dan selatan Swedia. Nah, khususnya struktur ISA ini biasanya disebut sebagai free merchant dalam kemitraan dengan toko-toko yang dimiliki oleh pedagang lokal, namun dengan pusat kerjasama dalam hal misalnya pembelian dan pemasaran. Nah, namun inisiatif utama dari ICA dalam e-commerce yang didirikan pada awal 2000 ini gagal setelah beberapa tahun. Dan dari sudut pandang organisasi, H24 adalah perusahaan saham terpisah yang tidak diberi mandat untuk bertindak langsung terhadap pelanggan, tetapi menjual dalam artinya di mana merek dagang dan sistem untuk e-commerce, yaitu solusi teknis untuk berbagai toko di dalam suatu ICA ini. Toko lokal dapat dilihat sebagai pelanggan H24 ini membeli bentuk penanggangan lainnya, termasuk misalnya platform internet dan internet yang mendukung. Nah, melalui solusi ini, toko-toko lokal menjadi tempat pusat laba hasil dari penelitian yang telah dibahas sebelumnya, di mana responden ini mengklaim bahwa solusi yang diberikan H24 ini telah dikembangkan dengan baik dan cocok untuk mereka. E-commerce ini adalah penjangkauan pelanggan baru dan kemungkinan untuk luas bisnis, di mana keuntungan penggerak pertama juga disebutkan sebagai alasan mengapa e-commerce diadopsi pada saat itu, di mana risiko bahwa pelanggan toko ini mengenai solusi e-commerce lainnya telah diantisipasi dan ditangani dengan bergabung dengan H24. Nah, membangun e-commerce membutuhkan waktu dan usaha finansial, tidak datang dengan segera atau jihad dan jas. Tapi di antara konsekuensi positif yang ditemukan misalnya peringatan omset dan bahwa berbagai macam barang dimungkinkan untuk berkembang karena pelanggan dari e-commerce ini berkontribusi melalui pembelian barang yang sebaliknya akan memiliki pasar lokal yang terbatas. Nah, responden juga mengidentifikasi dengan beberapa variasi, yaitu 4 jenis pelanggan e-commerce, di mana 3 di antaranya ini jenis pelanggan pribadi yang berbeda dan 1 kategori institusional, termasuk juga perusahaan. Yang pertama adalah kenyamanan pelanggan yang dapat diidentifikasi, yaitu pelanggan yang ingin menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal selain pergi ke toko, dan yang kedua adalah orang tua atau yang memiliki cacat fisik dengan kemampuan terbatas untuk datang ke toko fisik. Nah, pertemuan fisik dengan pelanggan e-commerce ini terjadi di rumah pelanggan, di mana jika pelanggan bukan perusahaan atau institusi lain. Pertemuan dengan driver atau pengemudi yang mengantarkan barang digambarkan sebagai sesuatu yang sangat positif bagi pelanggan bagi e-commerce ini. Nah, pengemudi di sini itu penting karena mereka adalah wajah dari toko, di mana dalam beberapa kesempatan, khususnya orang usia, fungsi sosial dari pengemudi atau driver ini tidak boleh dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sistem tersebut.
berdasar hasil yang diperoleh di sini berdasar kasus sebelumnya, orang yang berpotensi menggoda bagaimana vendor dan hubungan di customer dapat dipahami dalam konteks organisasi hybrid, di mana salah satu isu yang bermasalah yang telah disebutkan adalah ketika ada kebingungan antara staff mana yang didedikasikan untuk e-commerce dan mana staff yang ada untuk pelanggan fisik. Nah, terlepas dari solusi yang berbeda yaitu fisik, online, atau hybrid, vendor mengumpulkan sejumlah dasar informasi dengan cara berbeda tentang pola konsumsi. Dimana keberadaan e-commerce ini memfasilitasi fenomena karakter yang relevan secara sosial. Misalnya kemungkinan untuk tinggal di pedesaan, di mana anak-anak dapat membeli makanan untuk orang tua yang telah lanjut usia di sini. Dan meskipun pelanggan setia, di mana mereka memiliki toko fisik dan memiliki hubungan yang panjang, namun potensi untuk menjadi anonim atau tidak dikenal masih ada di toko fisik, di mana pelanggan ini adalah salah satu dari banyak yang sering tidak diakui di sini. Nah, karakter relasional toko fisik cenderung berupa karakter ITO, di mana pelanggan setia dan terkenal, atau ada juga yang berbentuk AID, di mana pelanggan anonim yang tidak dikenal di sini. Nah, di toko online murni, di sini elemen relasional tanpa diragukan lagi cukup dijadikan sebagai hubungan IT, di mana terutama karena pengetahuan pelanggan tidak menyeratkan pertemuan tatap muka. Nah, pengetahuan pelanggan ini adalah satu sisi tidak memenuhi persyaratan relasional dari hubungan IT, namun dalam kasus hubungan dari IT atau IT ini berpotensi ada. Nah, pertemuan langsung tetap muka dengan pelanggan ini di lingkungan ruangan akan menciptakan bentuk visibilitas dan menentukan respons dari manajer. Pada reflektif esai saya kali ini, saya mengajukan judul berupa analisis kasus kebocoran data pengguna Tokopedia dari sudut pandang etika bisnis. Yang melatar belakangi saya untuk mengambil kasus ini ialah karena walaupun pengguna platform belanja online ini sudah sangat sering dan masyarakat sudah terbiasa menggunakannya, namun sebagian besar masyarakat belum mengerti dan waspada tentang pentingnya data diri konsumen, terutama pada aplikasi belanja online. Di sini pada tahun 2020 terjadi kasus kebocoran data konsumen aplikasi belanja online Tokopedia. Nah, dalam kasus ini ada 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia serta 7 juta data penjual per bulan pada Maret 2020 yang datanya yang bocor dan dijual di situs dark dengan harga jual sebesar $5.000 Amerika Serikat. Terhitung sudah ada lebih dari 50 pengguna di sini sudah mengunduh data tersebut. Nah, walaupun pihak Tokopedia menyatakan bahwa data yang bocor tersebut ini tidak mencakup data sensitif seperti password dan kode OTP, namun mereka mengimbau pengguna aplikasi tetap mengganti password untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan etika bisnis, hal ini menekankan pada para pebisnis untuk membuat sebuah pertimbangan yang moral dan ekonomis dan layak juga, di mana pertimbangan yang terlihat dari perusahaan Tokopedia ini ialah lebih menekankan pada sistem marketing yang baik dibandingkan sistem keamanannya, di mana strategi marketing yang mereka lakukan adalah mengusung ide yang dapat menarik banyak perhatian pelanggan, di mana dimulai dari memberikan BTS, artis sekolah ternama ini sebagai brand ambassador Tokopedia. Di sinilah pelanggan etika bisnis mereka, di mana Tokopedia ini lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak memikirkan pertimbangan artis pada pikiran bisnis mereka. Nah, jika dilihat dalam prinsip etika bisnis yang semestinya, kebocoran data atas kelalaian Tokopedia ini tentu dapat melanggar prinsip otonomi integritas dan demokrasi. Dalam prinsip otonomi ini, seharusnya Tokopedia dapat mengambil keputusan yang lebih baik, di mana tidak hanya mementingkan keuntungan dan marketing, namun menambah jumlah pengguna. Dan tidak hanya menambah jumlah pengguna, di mana mereka harus jauh lebih dari harus bertanggung jawab terhadap kualitas layanan seiring dengan bertambahnya pengguna mereka. Dan selanjutnya ini berkenaan dengan prinsip integritas dan menjaga reputasi, di mana Tokopedia sebagai badan bisnis yang besar dapat menilai
menghindari diri mereka dari hal-hal yang merugikan perusahaan dan konsumen. Dan sikap pemerintah dalam menangani kasus kebocoran data ini sudah tidak begitu tegas, di mana Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan mengenai hal berbentuk peraturan atau peraturan menteri atau permen pada nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Namun untuk kebocoran data dan kebocoran data berskala besar belum diberikan sanksi tegas untuk e-commerce yang tidak menjaga dan data pengguna di sini. Dalam UU ITE ini tidak disebutkan dengan jelas bagaimana sanksi yang diberikan untuk e-commerce yang lalai dalam menjaga kerahasiaan data penggunanya. Nah, oleh karena itu, semua pihak perlu melakukan perannya dengan semaksimal mungkin agar segala kegiatan bisnis yang diupayakan dalam keuangan tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. Di sini pemerintah perlu melakukan solusi yang jelas terkait kegiatan elektronik dengan implementasi yang efektif. Demikian presentasi saya mengenai ethical issue di ruang lingkup e-commerce. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat berguna di kedepannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.